Halo warga Jakarta, selamat datang di Berita Jakarta Podcast yang penuh inspirasi dan informasi bersama saya Eva Nur Fatima. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah perjalanan sukses yang menginspirasi dari Kelurahan Pesanggerahan dalam program penataan kawasan tahun 2023. Dalam upaya penataan kawasan, Kelurahan Pesanggerahan ini menghadapi berbagai tantangan dan juga perubahan. Namun dengan kepemimpinan yang kuat dari lurah serta komitmen dari masyarakat, mereka berhasil mengatasi hambatan tersebut. Lalu bagaimana upaya penataan kawasan dan bagaimana juga mereka menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di Kelurahan Pesanggerahan? Untuk itu, mari langsung kita tanya saja kepada Pak Lurah Pesanggerahan, yaitu Bapak Jumadi yang sudah hadir di studio. Terima kasih Pak Jumadi sudah hadir. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Oke. Karena emang lagi banyak banget nih kayaknya ya kegiatan di Kelurahan Pesanggerahan, apalagi menghadapi 17-an Agustus. Alhamdulillah, luar biasa. Oke deh. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol Pak hari ini tentang apa saja yang dilakukan oleh Kelurahan Pesanggerahan, tentunya bersama warga untuk penataan kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke situ, sebetulnya Eva pengen tahu dulu di Pesanggerahan ini ada berapa RW dan berapa RT ya, Pak? RW ada 8 dan RT ada 85. Oke, cukup banyak ya Pak. Lumayan. 85 RT dan juga ada 8 RW. Yang pastinya ini membantu program-programnya Pak Jumadi juga di kelurahan ya. Ya. Oke. Nah, letak dari Kelurahan Pesanggerahan ini adanya di mana? Di Pak Pojokan Jumadi? Jakarta Selatan. tempatnya. Pojokan Jakarta Selatan. Artinya sudah berbatasan dengan provinsi lain juga ya. Provinsi lain. Sebetulnya, wah menarik nih. Jadi aku pengen tahu juga karakter dari orang-orang yang ada di Kelurahan Pesanggerahan ini kayak gimana sih? Karena kalau titik terluar biasanya juga campur-campur gitu ya. Apakah masih ada Betawinya atau justru udah pada nggak ada Betawi atau gimana di Kelurahan Pesanggerahan ini Pak Jumadi? Ya, terima kasih Mbak. Jadi mungkin saya coba gambarkan lewat kondisi umumnya ya. Jadi kondisi umum memang Kelurahan Pesanggerahan itu batas baratnya langsung bersebelahan dengan Pondok Betung. Ya. Oke. Dia ini Kabupaten Tangerang Selatan, kota Tangerang Selatan. Jadi memang kalau bicara tentang karakteristik warga masyarakat, ya pastinya perbauran antara kota Tangerang Selatan dengan Jakarta Selatan khususnya Pesanggerahan. Karena memang dulunya ini di sebelum tahun 75 ke bawah ya, 74, 73, itu Kelurahan Pesanggerahan bagian mereka. Oke. Iya, pas ada pemekaran wilayah di tahun 75 itu baru wilayah Kelurahan Pesanggerahan itu masuk DKI Jakarta. Jadi terkait karakteristik masyarakat, tentu karakteristik masyarakat mereka juga ke bawah otomatis karena kan dipotong wilayahnya. Dan juga kalau dibilang karakteristik yang lebih dalam lagi terkait kebetawiannya, mungkin orang-orang asli Betawinya itu masih sekitar 45-50% lah. Masih cukup banyak. Iya, Pak Jumadi. jadi dengan gaya saya yang memang juga notabene-nya orang Betawi ya, asal dari Betawi ya, untuk mendekati masuk kepada mereka itu cenderung lebih enak gitu, lebih enak dengan gaya yang sama gitu. Jadi kalau ibarat sebuah persenyawaan, karena kita senyawa sama-sama Betawi, kita ngomongnya lebih enak gitu. Lebih masuk gitu ya. Masuk. Dan juga mereka ngemahamin atau memahami dari apa yang kita sampaikan itu juga enak gitu. Jadi program apa nih begini dengan gaya kita, dengan bahasa yang memang mereka bisa terima, ya kita masukin gampang. Waduh, jadi emang Pak Jumadi ini asli Betawi gitu ya? Saya asli ya, putra Asli Betawi. Betawi. Saya asal Betawi, saya itu Jakarta Timur, di Kelurahan Cipayung, ya, Kecamatan Cipayung. Jadi memang ya putra Betawi ya, putra Betawi benar-benar asli Betawi. Makanya ya gaya bahasa saya juga ya kayak begini gitu. Tidak seperti orang-orang yang punya intelektual tinggi lah gitu.
Saya bahasa-bahasa yang biasa dipakai oleh pergaulan-pergaulan di Kebetawian aja. Oke, siap. Waduh, anak daerah asli Betawi Ya. sekarang mimpin daerah Betawi juga. Alhamdulillah. Luar biasa, keren banget. Alhamdulillah. Dan hijrahnya tadi dari Cipayung kagak jauh-jauh gitu ya? Ya, Iya, saya jadi kagak ikut Betawi jauh. juga. Oke deh. Nah, denger-denger nih Pak Jumadi, kemarin ini katanya Pesanggerahan dapat penghargaan terbaik penataan kawasan tahun 2023, betul ya? Alhamdulillah. Boleh diceritain nggak tuh gimana? Oh, jadi Betawi lagi nih. Gimana itu kok bisa dapat penghargaan penataan kawasan terbaik di tahun ini? Iya, jadi terkait penataan kawasan yang saya punya waktu itu kawasan Taman Tusuk Sate. Jadi Taman Tusuk Sate ini sebenarnya kalau program Pesanggerahan, Kelurahan Pesanggerahan itu kan taman itu bukan hanya berimplikasi kepada keindahan, ya bukan hanya cuman indah aja gitu, tempat main aja, bukan hanya seperti itu. Tapi kami mencoba menciptakan sebuah taman-taman yang memang berimplikasi kepada Kamtibmas, ya. Jadi kita misalkan nih, saya saat penataan kawasan itu digulirkan oleh Pak PJ Gubernur saat itu, saya sudah bikin 6 taman sebelumnya. Ya, jadi bukannya hanya taman satu itu aja. Yang memang itu semua rata-rata berimplikasi kepada Kamtibmas. Nah, yang kemarin dapat penghargaan itu dari Pak Gubernur ya terkait penataan kawasan itu di Taman Tusuk Sate itu awalnya dulunya adalah dia sebuah tanah ya, lokasi yang memang tidak terawat. Di situ juga tempat dulu yang namanya anak-anak apa tuh namanya pang ya. Anak-anak pang, ada pedagang juga, anak pang sering nongkrong, ada pedagang kaki lima, dan juga di situ itu ada sebuah rencana isu-isu yang berkembang mau dibangun juga toko-toko atau warung-warung itu, ya warung-warung pedagang atau orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, menyikapi hal itu kami tentunya bersama dengan 3 pilar ya, saya nggak sendiri. Karena saya selalu bergerak sama Bimas, sama Babinsa, sama Satpol PP dan juga teman-teman RW ya. Pak RW kebetulan di Taman Tusuk Sate ini di RW 2. Dan RW 2 ini dia juga orang Betawi juga ya, orang Betawi juga yang memang welcome juga terkait program tersebut. Jadi kami coba berkolaborasi, berkomunikasi, ngadain juga teman-teman dari yang terkait ya. Karena kan itu memang lokasinya yang dulu pernah ada tabrakan antara kereta sama yang ngangkut bensin itu. Betul. Ya dulu tuh lokasi ya waktu itu kan pernah tuh ditabrak sama kereta. Nah, itulah lokasinya yang kita kembangkan sebagai penataan kawasan. Jadi di situ kita coba berkolaborasi antara teman-teman terkait dan juga teman-teman di wilayah. Alhamdulillah dengan biaya bareng-bareng ya. Karena memang kan ini non budgeter saat itu ya kan. Nah, jadi Pak RW nyumbang apa, waktu itu juga ada dari swasta Misnet ya. Misnet juga waktu itu dia sedang masang kabel, itu juga ikut membantu dia rumputnya. Jadi kolaborasi itu tercipta kerjasama yang menghasilkan sebuah taman yang memang bisa dijadiin tempat main juga buat orang-orang di sekitar situ. Betul. Karena memang kan susah di situ. Ya di RW 2 itu tempat main susah karena udah cukup rapet lokasinya. Dan dengan adanya taman itu, Taman Tusuk Sate itu, ya mereka bisa memanfaatkan itu untuk berinteraksi. Minimal banget dia main gunung, main ya lompat-lompat dan segala macam. Dan sampai sore harinya tuh kadang-kadang ibu-ibu itu juga nyuapin bocahnya ya di situ juga. Jadi resep gitu kita ngelihatnya. Jadi manfaatnya kelihatan di warga situ dan Bu RT-nya juga senang ya. Bu RT-nya itu kan RT 7 Bu Wasiti waktu itu. Dia juga itu enggak tanggung-tanggung dalam pembangunan taman atau kawasan itu. Dia itu ikut ngenyumbang yang namanya air dan juga listrik ya. Karena kan dia listrik dari rumahnya itu buat ngeluarin air itu kan lumayan juga. Betul. Tapi alhamdulillah dia senang ya. Dia senang dengan adanya itu dan Pak RW juga senang. Teman-teman dari Kamtibmas juga Bimas, Babinsa juga ikut senang. Karena bocah pang itu udah nggak nongkrong lagi di situ. Udah jadi taman yang sampai sekarang kami rawat. Okay. Jadi implikasinya bukan hanya keindahan, bukan hanya tempat interaksi, tapi
berimplikasi juga pada Kamtibmas. Wah, jadi taman ini nih sebetulnya yang bikin Kelurahan Pesanggerahan ini dapat penghargaan terbaik penataan kawasan tahun 2023. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Dan tadi kalau misalnya Pak Jumadi sempat singgung juga terjadi kolaborasi juga ya antara tokoh masyarakat, komunitas, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang memang digunakan juga oleh masyarakat Pesanggerahan. Itu harus diinisiasi sama kelurahan untuk mendekat ke mereka atau mereka yang memang mau membantu sendiri. Prosesnya kayak gimana sih Pak Jumadi? Ya, memang harus dari kita, Mbak. Ya, kita yang mencoba merencanakan sesuatu, kita lihat tolak ukurnya apa. Misalkan nih siapa aja nanti yang berkepentingan untuk menjadi sebuah hambatan, ya itu yang akan kita dekatin dulu. Kita ya ajak ngobrol, arahnya juga kita kasih tahu, nanti pembuatannya juga kita kasih tahu, endingnya pun outputnya nanti kita kasih tahu sama dia. Jadi dari mulai perencanaannya, pelaksanaannya, pengontrolannya, itu pun harus kita kasih tahu sama mereka. Karena biar mereka nggak ada dusta di antara kita. Betul. Karena kan yang kadang-kadang suka bikin sebuah gesekan itu, tahu nanti dimanfaatin lurah buat apa gitu kan. Nah ini enggak. Jadi memang fungsinya itu kita serahkan semuanya untuk masyarakat. Kerawatnya juga dia ikut-ikut ngerawat. Betul. Misalkan nih chatnya udah mulai pudar, saya telepon Pak RW, Pak RW minta tolong, di chat udah mulai begini, bagaimana? Nah gitu. Oh ya Pak Lurah nanti anu. Nah itu diberesin sama dia. Waktu itu pernah terjadi itu di kawasan itu rumputnya rusak. Karena kan saking, ya mungkin kalau kata orang Betawi saking gironya tuh bocah-bocah pada main, ikut main bola juga di taman sekecil itu dijadiin tempat main bola. Keinjek ya? Iya, rumputnya keinjek rusak. Nah saya bilang sama PRW sebaiknya itu dipagar dulu. Nah itu alhamdulillah ya dipagar tuh sama PRW. Sampai sekarang ya alhamdulillah rumputnya itu lagi kita perbaiki biar nanti subur lagi. Oke, tapi pasti tadi Pak Jumadi juga bilang sebetulnya nggak hanya taman itu aja ya yang dibuat, ada 6 taman yang sudah dibuat. Kalau boleh tahu 6 taman itu apa saja tuh? Ya, yang pertama tadi 6 sama yang itu ya kawasan itu. Yang pertama saya buat itu ada Taman Rosita. Ya, ini Taman Rosita ini sebuah taman yang memang ada di pojokan rel, itu tepatnya di RW 2 juga, cuman dia seberangnya langsung Kelurahan Bintaro. Oke, ya perbatasan. Jadi ya. istilahnya bisa dibilangin tanda batas dari Kelurahan Pesanggerahan sama Kelurahan Bintaro. Nah itu juga asal muasalnya sama, Taman Rosita itu. Ada orang yang nongkrong segala macam gitu kan, mengganggu Kamtibmas. Nah itu juga unik juga saya cara nyelesain ngebuat taman itu juga cukup unik. Saya ngelihat pertama lewat situ ada tadi gangguan Kamtibmas itu. Iya. Saya coba ajak Pak RW, dia nggak tahu kalau saya tuh ada niat ke situ dulu pertama. Saya ajak dia jalan ngelewatin lokasi itu, mau ke Kelurahan Bintaro gitu kan. Nah saya ajak ke Pak RW itu, pas lihat lempengan itu taman yang ada gangguan Kamtibmas, saya bilangin, ada anu no, gimana ya Nah gitu, jadi seolah-olah kita sudah punya rencana, tapi kita coba sentuh dia kayak normal aja gitu, natural aja gitu. Akhirnya kita berpikir kita ajak Bimas dengan Babinsa kita, dengan Pak RT juga di sana, dengan tokoh masyarakat, terus kita jadiin apa? Ya biar dia kagak pada nongkrong lagi di situ kan begitu. Mengatasi Kamtibmasnya seperti apa gitu kan? Yang memang tidak mesti kita kawal itu terus menerus. Biasanya kan gangguan Kamtibmas yang muncul itu kita jagain ya. Karena warga masyarakat Indonesia bukan Jakarta doang nih. Biasanya takutnya dia sama orang, Betul. ya, bukan sama aturannya. Kayak contohnya nih, saya ambil contoh yang lawan arah. Itu kalau ada polisinya dia nggak lawan arah tuh. Tapi kalau ada petugasnya dia kagak lawan arah. Betul. Jadi kan dia lebih cenderung takut sama orangnya, bukan sama aturannya. Nah, gimana nih cara metodenya kita buat itu orang kagak ada di situ, tapi kita tuh ngejagain kayak polisi begitu kan. Akhirnya kita buat taman. Ya, kita buat taman, biayanya dari mana juga sama. Tadi kita coba ajak Pak RW atau masyarakat di sana buat ngebuat itu taman, sehingga taman itu indah, dan udah indah itu otomatis dia nggak nongkrong lagi tuh yang anak-anak itu tuh.
Karena dia kan nongkrongnya di pojokan-pojokan tuh. Iya. Ya anak-anak pang itu kan. Jadi dianya di situ kita bangunin taman, dia udah nggak ada lagi di situ, ya nggak tahu tuh terus pindah kemana tuh yang anak-anak geng itu. Sampai sekarang juga taman itu sama, kita rawat, kita pelihara sehingga tetap jadi sebuah taman yang tadi berimplikasi kepada keindahan dan juga berimplikasi kepada Kamtibmas. Ya, jadi tanda lah, prasasti lah istilahnya. Oke, jadi ada Taman Tusuk Sate, Iya. ada Taman Rosita, Iya. terus taman apa lagi? Ada kita yang namanya Taman Depan RP Trabdi Praja. Oke. Itu taman juga kecil kita bangun itu karena memang parkiran, Kamtibmasnya parkiran. Dia tuh parkir kadang-kadang dekat pintu RP Tra. Nah, kita ngusir orang kan kadang-kadang juga Nggak enak. nggak enakan gitu kan. Bagaimana caranya biar dia juga tuh setuju, kita sentuh dengan keindahan. Kita bikinin taman kecil tuh. Akhirnya parkirnya agak kesonoan tuh, dia nggak parkir lagi di situ. No. Oke. Ada lagi cerita lagi nih. Gimana tuh? Tanggung. Ada yang namanya kolak wagino. Kita punya itu? kolak wagino ya. Jadi kolak wagino itu adalah kebun ketahanan pangan wagino. Oke. Jadi wagino ini dia adalah yang menginspirasinya. Dia udah almarhum. Oh, Pak Wagino ini. Iya, Wagino ini sudah almarhum. Dia dulu anggota FKDM yang memang dia meninggalnya itu di tahun 2022. Dia itu dulu meninggal karena dia tuh saking semangatnya membantu warga waktu itu kan banjir. Kakinya tuh kan punya penyakit dia. Lalu dia paksakan untuk ke banjir itu, akhirnya terus penyakitnya tuh nggak sembuh hingga dia meninggal. Nah, Pak Wagino ini kolak wagino ini sebuah inspirasi yang memang hasil dari kita tadi ngopi bareng ya. Oke. Ngopi bareng, kita juga lihat literasi itu sehingga timbul sebuah inspirasi. Ya, inspirasinya kita bentuk apa? Karena awal muasalnya sama. Kamtibmas banyak orang benemenan, pacaran. Ya, pacaran di pinggir-pinggir danau itu yang memang banyak keluhan masyarakat terkait hal itu. Meresahkan. Lah kalau kita kontrol tiap hari itu kan repot. Betul. Ya, keterbatasan Bimas, keterbatasan polisi, keterbatasan Babinsa, keterbatasan juga dari anggota kita. Terus apa gitu kan yang akan kita buat di situ biar itu tuh bisa tertangani tapi kita nggak ngeluarin biaya yang besar gitu. Jadi kita buat sebuah taman itu di situ ada buat bercocok tanam. Terus ada juga di situ magotnya. Tahu kan magot tuh yang lalat itu kan yang bisa juga buat empan segala macam. Nah, ada juga di situ hidroponik. Di situ ada juga toga, di situ juga ada sentra bibitnya. Jadi taman itu terus kita berpikir lagi saat itu, terus siapa nanti yang ngurusin kan gitu? Ngurusin kan otomatis butuh biaya. Ya nggak mungkin ada orang atau warga yang kita pakai di suatu tempat yang seperti itu nantinya dia enggak kita kasih apa-apa gitu, nggak akan ada yang mau orang seperti itu kan? Iya. Iya. Jadi kita coba kita ambil relawan danau, ya pemberdayaan masyarakat itu kita ambil relawan danau yang memang dia bisa bercocok tanam gitu. Ada salah satu namanya Pak Amsori itu, ya dia tuh pinter gitu, tangannya adem, ya dia nanam cabai dia bisa, dia nanam kangkung dia bisa, dia nanam kemangi dia bisa. Dia nanam segala macam dia bisa deh, tangannya bagus. Jadi hasilnya itu kita nggak ambil. Pertama kan kita modalin buat kangkung, buat bayam, buat lele juga ada di situ ya. Gitu. Lele ada juga, kita modalin itu semua. Sudah jadi seperti itu, hasilnya itu kita kasih dia nanti. Nah, hasilnya itu dia beliin lagi buat dia sendiri. Jadi kita nggak biayain cuma sekali kita kasih modal buat itu, untuk selanjutnya dia itu yang mengelola itu. Dan di situ dikasih penerangan, ya penerangan, lampu-lampu. Kan lampu itu mengganggu orang pacaran tuh. Kan dulunya gelap tuh di situ. Nah itu juga mengusir mereka. Nggak tahu gesernya kemana, kita nggak tahu. Tapi yang penting di lokasi situ terkait orang yang suka pacaran itu atau mengganggu Kamtibmas itu digeser, ya gitu.
Jadi ditempatin sama orang Pak Amsori tadi, dia bercocok tanam, dia dapat penghasilan, maksud Kamtipmasnya sampai. Oh. Iya, jadi memang fokusnya Kamtipmas rata-rata kalau taman yang kami buat. Karena memang kolaborasi antara teman-teman polisi ya, Bimas, Babinsa ini selalu ya terkait Kamtipmas. Oke, jadi ini kalau Eva lihat dari tadi Pak Jumadi dan tentunya dengan masyarakat Kelurahan Pesanggerahan pinter banget gitu ya menertibkan masyarakat, menertibkan hal-hal yang tidak tidak seharusnya di tempat itu gitu ya, dengan membuat sebuah keindahan. Iya. Bikin taman, kemudian tamannya dipelihara, dipercantik, sampai ada kolam, ada hidroponik dan lain sebagainya. Orang kan jadinya wah enak juga gitu ya kayak gini, dan pastinya manfaat juga dong ya Pak. Itu tanaman-tanaman bisa dikonsumsi, lauknya ikan juga. Waktu ini Kolak Wagino seru juga Bu. Jadi dia kan punya implikasi ekonomi juga. Oke. Dia juga punya implikasi sosial ya. Dia ini dari hasilnya itu waktu COVID kemarin, ini kan saya bikinnya di 2021. Iya. Dan waktu COVID itu hasilnya itu bisa ngebantu orang-orang yang mandiri, isolasi mandiri. Yang kena penyakit itu kita bantu dari tanaman-tanaman itu buat mereka bisa ya masak di rumah. Oke. Nah termasuk yang sekarang stunting ya. Pak Wali Kota kan punya Go Tuntas. Ada program Pak Wali Kota Go Tuntas. Saya di Kelurahan Pesanggerahan stunting nggak ada. Tapi saya Kelurahan Pesanggerahan hasil bumi kami sumbangkan kepada kelurahan-kelurahan tetangga untuk pengentasan stunting. Waduh, jadi nggak hanya membantu warga sendiri, tapi bisa bantu kelurahan sebelah-sebelah gitu ya. Alhamdulillah. Keren banget. Tapi berarti ini kan masyarakat dengan kelurahan, ada masyarakat asli, ada pendatang. Ini seru juga sih ya dengan program-program yang sudah dilakukan. Berarti ada program pelestarian adat dan budaya juga. Alhamdulillah. Di Kelurahan Pesanggerahan. Boleh diceritain lebih detail? Ya, jadi terkait adat istiadat itu kita ada Beksi di RW 2. Nah, itu juga sama ya modelnya. Kita datengin, kita coba bantu mereka untuk mensosialisasikan ya. Karena kan fungsi lurah nggak mungkin, lurah itu kan kagak jago beksi. Lurah taunya cuma misalnya ini bagaimana ini silat ini banyak yang minat buat ikut silat gitu. Tari juga sama tuh kan, tari. Itu juga yang modelnya lurah yang ngobrol ke sana sini ya kan. Di sono ada silat kita di RW 2. Ada kagak kira-kira yang minat Karang Taruna, apakah remaja-remaja ataukah mungkin anak-anak SMP, anak-anak ya itu begitu dah. Jadi fungsi saya itu memang ya promosi kali ya. Lurah mempromosikan itu kegiatan sehingga itu lestari dan juga mengawal itu. Ya kan mungkin saja dia ada misalkan lomba di mana ya dia ikut turnamen atau lomba silat. Itu kan kita juga harus bantu dia buat minimal buat kita pinjemin mobil kuda buat transportasi ke sana. Betul. Kalau kita ada rezeki ya kita coba kasih dia tuh ya minum gitu. Ya untuk selanjutnya kan lomba nanti semuanya itu buat mereka. Termasuk tari juga sama. Difasilitasi begitu ya? Iya, kita memfasilitasi mereka. Jadi kalau latihan boleh di kelurahan, boleh di taman. Bahkan sekarang saya tawarkan di Arpetra. Oh gitu. Ya di Arpetra kita kan punya 2 Arpetra itu ada Abdi Praja dan juga Puspita. Saya coba tawarkan mereka kalau memang pengen lebih lega gitu kan, lebih lega, Arpetra lega, ada lapangannya, ada dekat sama tempat-tempat dagang kan begitu. Ayo kalau mau gitu. Tapi dia lebih sekarang cenderung masih di RW 02. Oh, oke, jadi aktif juga ya RW 02 ini ya. Iya. Tadi bikin taman tusuk sate. Emang ketua LMK juga adanya di situ. Oh gitu. Ketua LMK, ketua FKDM adanya di RW 02. Kebetulan sih. Ya kebetulan ada di dia. Oke. Cuma kalau RW 3 dia nggak punya. Oh. Adanya di RW 1. Di RW 1. Iya. Keren banget. Tadi Kolak Wagino juga adanya di RW 1. Wah, ini kebayang ya gimana guyupnya warga sana gitu ya. Tapi pastinya juga nggak semuanya ngikut sama program-programnya Pak Jumaidi dan juga teman-teman lain gitu ya. Pengen tahu sebetulnya Anda sempet nggak sih ada cerita-cerita, ini Pak Jumaidi jadi lurah kok bikin taman banyak-banyak, kita mesti bantu-bantu juga. Ada yang kayak gitunya nggak sih? Atau seluruh warga itu partisipasinya aktif, mereka juga seneng nanam-nanam apa segala macam, atau gimana Pak Jumaidi? Ya itu dia tadi tergantung masuknya kita. Karena kita masuk dengan gaya yang kayak begini nih, gaya-gaya
orang-orang kampungan ya. Kalau saya kan nggak kayak orang kampungan, yang mungkin ya bisa dibilang bahasa ambragan-ambragan lah ya, yang biasa dibawa di pergaulan gitu. Saya masuk ke RW-nya itu sampai tuntas. Nanti lu begini nih wajiban lu begini. Nanti RT lu nanti begini nih, gue begini. Jadi nanti impas. Jadi antara yang mereka lakukan dengan kita lakukan itu imbang. Nah, kemengertian masuknya kita ke program itu ke mereka itu menentukan nantinya timbul itu atau enggak. Betul. Ya karena kita kan take and give ya. Kita memberi apa, nanti kita juga dapat apa. Pak RW ya nanti kalau begini-begini, oke-nya ya begini dah. Itu kita jadikan sebuah komunikasi itu sebuah jalur yang memang bisa dipahami sama mereka dan mereka nggak mengeluh gitu. Jadi nggak ngonde ya, kalau kata orang tuh kan jangan sampai ngonde. Jadi dia ngomong di depan kita nih pas rapat ya oke baik, nggak taunya tadi belakangnya gerendong ya kan, atau tuh gerendong istilahnya. Kita memang selalu cegah begitu. Saya selalu kalau ada masalah di lingkungan titik A, saya yang datang. Karena saya menyiapkan waktu untuk hal seperti itu. Biar apa? Biar nantinya nggak ada pemahaman yang ambigu. Betul. Ya terkait program ini, wah lurah nih begini nih. Saya datang. Ini begini kita jelaskan. Insya Allah dengan kita menghargai mereka, mereka pun akan menghargai kita. Waduh, ini salah satu keunggulan juga nggak sih ya? Pendekatan komunikasi dengan cara kedaerahan ya. Pernah ada yang teliti nggak sih? Boleh juga tuh ya. Teman-teman yang lagi kuliah komunikasi kalau mau skripsi, datengin deh Kelurahan Pesanggerahan, barangkali bisa membantu. Ini karena unik sekali gitu ya. Jadi nggak perlu yang gimana-gimana bikin yang canggih-canggih. Pakai bahasa sehari-hari mungkin gitu ya. Nongkrong-nongkrong bareng, yuk kita bikin program. Taunya jadi juga. Taman dan lain sebagainya gitu ya. Nah, keren banget. Tapi pas ngejalanin program-program itu tuh ada hambatan atau tantangan khusus nggak sih yang memang waktu itu nggak pernah lupa deh sampai sekarang gitu ya dalam menyelesaikan program itu? Ya waktu ya Mbak. Kalau saya tantangan waktu. Waktu itu kan otomatis kita kan kerja dari jam 8 sampai jam 16 atau mungkin sampai jam 17 lah untuk dapat transport sampai jam 17. Jadi kita berkomunikasi sama mereka di saat waktu mereka bisa menerima. Ya biasanya tuh habis isya, ya kan, habis maghrib. Nah begitu tuh. Nah itu kan waktu-waktu sebenarnya waktu buat keluarga kita. Betul. Ya kan, harus kita sudah di rumah, tapi kita coba untuk memanfaatkan waktu di saat mereka bisa menerima. Kita manfaatkan waktu itu, kita coba berbicara. Ya itu sampai malam Mbak, itu agak sejam 2 jam kalau yang begitu. Karena kan nggak kita fokus kayak rapat. Betul. Ya kan rapat begini nih, bahas ini enggak. Tuh ngalor ngidul ngomong ngalor ngidul, tadi tujuannya ke situ-situ juga gitu. Lucu emang Mbak kalau menyelesaikan yang begitu, itu saya bilang lucu tapi ya unik ya. Jadi memang bisa dikatakan itu ada seni mungkin di situ kali ya. Betul. Ya. Tapi saya nggak nganggap seni, itu menjalan kayak air aja selalu saya mah. Jalan kayak air, emang lagunya seperti itu. Ya udah kita ngikutin aja. Ya alhamdulillah ya seperti itulah hasilnya. Ini nih ya, kalau natural leader tuh kayak gini gitu. Natural, ya. Jadi natural aja, nggak perlu pakai effort apa-apa. Yang penting emang kita ada keinginan untuk bisa mengubah gitu ya. Wah. Tapi bukan hanya itu sih Mbak. Saya juga di Kelurahan Pesanggerahan, kita juga sudah membuat sebuah istilahnya sebuah pelayanan inovasi ya. Saya kelurahan itu membuat inovasi yang namanya Sisupri. Ya. Apa itu Sisupri? Sisupri ini sistem identifikasi surat pernyataan ahli waris. Jadi saya belajar memang sudah lama di kelurahan. Saya lihat nih sistem waris ini memang belum ada yang memunculkan menggunakan teknologi. Makanya ini saya masukkan ke e-gov nih Mbak. Ya, ke e-gov dan kita juga coba kembangkan ini terus. Jadi warga masyarakat itu untuk mengurus pelayanan waris itu dia tuh bisa mengakses lewat HP-nya dia. Gitu. Jadi sudah ada aplikasinya? Iya, ada aplikasi yang memang saya sambungkan ke servernya wali kota. Ya, Kominfotik wali kota. Karena kalau saya pakai server orang bayar. Jadi saya sambungkan ke server wali kota. Sehingga nantinya warga itu terhubung ke sana. Nanti sudah dapat formnya, dia bikin di rumah. Baru nanti tinggal tanda tangan ke kelurahan dan kecamatan. Jadi mengurangi waktu konsultasinya. Karena kan yang biasanya timbul sebuah pungli itu kan kebanyakan ketemunya ya.
kita ketemu nih ngobrol, konsultasi, koordinasi gini-gini, ntar ya ada aja lah petugas yang miring-miring gitu kan. Saya menghindari atau mengurangi ketemunya sama masyarakat biar masyarakat datang udah tinggal minta tanda tangan lah, begitu nih intinya begitu. Biar lebih mudah gitu ya. Mudah. Tapi berarti banyak juga permasalahan pengurusan ahli waris atau gimana sampai akhirnya jadi ada si Supri ini. Kalau saya sih lihat waris ini kan berlakunya atau bisanya apa namanya tuh kadang-kadang berdampaknya beberapa tahun ke depan. Ya. Orang yang kadang-kadang memanfaatkan atau yang orang-orang yang nggak bertanggung jawab tanda kutip itu ya, itu kadang-kadang dia suka memainkan waris itu, Mbak. Ya, yang dulunya misalkan nih dia beristri 2, dia bikin di tahun 2002 warisnya beristri 2, ya. Tapi kita kan nggak mungkin memahami itu ngelihat itu arsip secara detail kan gitu. Dia bikin lagi waris di 2023 nggak pakai mini kedua. Kemungkinan, Mbak. Makanya saya kunci di aplikasi tersebut menggunakan akte kematian. Karena akte kematian ini pasti cuma satu, ya. Kalau emaknya meninggal pasti pakai akte kematian nomornya menatu. Dia nggak mungkin lagi nanti dia pakai di 2023 pakai nomor akte kematian itu lagi. Jadi terkunci dengan akte kematian. Bahkan nantinya saya pengen juga itu kalau misalkan ada kesempatan nantinya itu bisa diintegrasikan kepada kependudukan. Biar nyambung ke susunan kartu keluarga. Betul. Jadi semuanya terkunci gitu loh. Jadi ada dua jaga-jagaan kalau kata saya. Satu di akte kematian, 2 di kartu keluarga. Jadi memungkinkan sekali lurah itu nantinya bisa mengontrol itu. Dan dia tanda tangan gak khawatir. Karena tanda tangan waris ini bisa aja berdampaknya 3 tahun ke depan. Betul. Ya di saat di sana nanti tau-taunya lurah sudah bikin begini, di sana bikinnya gimana, di tahun yang akan datang itu Masalah lagi. Dan masalah waris lurah dipanggil-panggil juga sama pengadilan. Oh gitu ya. Ribet juga. Jadi meminimalisir masalah itu gitu ya daripada mesti datang. Saya juga menjaga jangan sampai nanti lurah-lurah setelah saya itu dia minim administrasi itu. Jadi dia bisa memanfaatkan itu sehingga dalam mengurus waris itu lebih gampang lah. Biar saya aja yang ngadepin itu semua, nanti dia tinggal menikmati. Waduh, keren-keren ya. Iya. Jadi ada si Supri ini aplikasinya bisa digunakan, bisa di-download gitu ya di App Store dan juga Play Store juga. Wah, keren banget. Nah, banyak sekali program yang dijalankan pastinya dari awal dilantik begitu ya dari Januari tahun 2020. Sudah adakah perubahan atau bisa kita bilang dampak positif yang dirasakan sama warga atas kehadiran Pak Jumadi dan juga teman-teman ASN pastinya dan juga pergerakan dari mereka sendiri gitu ya oleh masyarakat, Pak Jumadi? Ya, jadi kalau saya lihat dari sejarah berarti ini ya, track record ya dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Jadi saya melihat Kelurahan Pesanggerahan ini kemarin mendapat penghargaan seperti itu. Mungkin yang pertama karena takdir kali ya. Ya takdir apa karena Allah tuh kasihan tuh sama lurahnya, atau mungkin karena apa tuh Allah tuh ngelihat usahanya tuh lurah, kan kita nggak tahu. Ya makanya saya bilang itu takdir. Bisa karena Allah kasihan, bisa karena memang usahanya yang dilakukan oleh bukan lurah sih ya. Saya nggak nganggap ini semua usaha bukannya usaha lurah, tapi ini saya anggap sebagai usaha kelurahan. Karena kelurahan itu kan ada RT, RW, FKDM, LMK segala macam. Jadi ini usaha kelurahan ya, apakah karena usaha kelurahan, apakah karena kasihan Allah bersama kelurahan itu. Nah yang kedua karena memang leluhur daripada Kelurahan Pesanggerahan itu nerapin sesuatu yang memang udah cakep gitu ya. Ya lurah-lurah sebelum saya nih, mungkin lurahnya pada pinter-pinter kali kan, saya nggak tahu. Itu udah menerapkan trap-trap yang memang saya anggap itu baik gitu loh. Nah yang ketiga dari hal itu kenapa ada penghargaan-penghargaan seperti itu? Karena mungkin teman-teman jajaran di kelurahan ini lebih jago dari lurahnya gitu kan? Ya apakah kepala seksinya, apakah bendaharanya, apakah unsur lainnya tuh yang ada di kelurahan nih sumber daya kelurahannya. Mungkin dia lebih jago-jago. Jadi istilahnya siapapun yang ada di situ dia kan bisa hasilnya seperti saya gitu kan. Saya yang bisa karena kebetulan aja saya jadi lurah situ. Sumber dayanya itu cukup baik. Dan yang keempat warga masyarakatnya tuh RW, RT, LMK, FKDM, tokoh masyarakat, DMI, wah itu semuanya luar biasa ya.
mereka mau banget gitu kerjasama sama kita, mau banget denger apa yang mau kita sampaikan biar itu berjalan gitu. Dasa Wisma, wah PKK luar biasa ya. Ya jadi PKK-nya juga luar biasa, Dasa Wisma luar biasa. Jadi yang keempat itu ya, masyarakatnya memang guyupnya luar biasa. Mungkin kalau kemampuan lurahnya urutan 100 kali gitu. Karena memang saya jalanin doang gitu ya. Jalanin, ngikutin itu semua, mencoba menjadikan sebuah kekuatan. Memanfaatkan sebuah kekuatan untuk mengatasi sebuah hambatan-hambatan, memanfaatkan peluang, ya mengatasi ancaman, yang kayak begitu-begitu aja. Saya mau manage itu aja. Ya jadi hal-hal yang timbul yang didapat Kelurahan Pesanggerahan itu adalah wujud bukan karena lurah, tapi memang warganya itu semua yang mau pada begitu. Lurah tinggal ayo jalan deh Pak. Jadi sebegitunya Kelurahan Pesanggerahan terkait hal-hal itu. Jadi memang guyupnya aja kerjasamanya. Kalau lurahnya mau urutan keberapa gitu. Tapi sama-sama bergandengan tangan Tangan aja. untuk kesemuanya, untuk kebaikan semuanya. Waduh, ini luar biasa. Ada satu hal yang sebetulnya tadi Pak Jumadi bilang, leluhurnya Pesanggerahan tuh udah oke. Jadi udah tinggal lanjutin aja gitu. Artinya yang baik tetap diteruskan program-programnya gitu ya. Dan mungkin ada program-program tambahan yang juga untuk kebaikan semuanya juga dijalankan. Wow, keren. Nah, Eva pengen tanya ke Pak Jumadi, ada nggak sih pesan inspiratif yang bisa dikasih dari perjalanannya Kelurahan Pesanggerahan bersama di atas kepemimpinannya Pak Jumadi yang bisa dijadikan insight untuk kelurahan-kelurahan lain, tidak hanya di Jakarta, mungkin juga untuk warga lain yang saat ini menonton. Silakan. Simple aja sih Mbak sebenarnya. Kita harus mampu membaca. Itu aja sih. Kita baca situasinya. Kita baca nanti bagaimana cara nyelesainnya. Betul. Kita baca kekuatannya di mana. Udah ngebaca itu semua tinggal dikolaborasiin gitu aja sih Mbak. Makanya saya alhamdulillah sama teman-teman LMK. Kemarin aja kita bisa lihat situasi kita bikin peremajaan RT serentak. Ini yang paling terakhir kami lakukan kemarin. Peremajaan serentak di tanggal 19-20 Juni ya. Serentak semua RW ngadain itu. Dan itu jalan Mbak. Itulah kekuatan saya bilang. Kekuatan Kelurahan Pesanggerahan. Saya ngebaca kekuatan itu. Saya manfaatkan dengan program itu. Pokoknya 2 hari udah kelar nih ya. 2 hari udah kelar. Jangan sampai RW 1 malu nih RW 2. Nah itu saya kembangkan di situ Mbak. Dia tuh jadinya tuh masing-masing RW saling jaga gengsi. Jangan sampai ntar gue dibilang lurah begini nih. Dia tuh kalau saya ngucap begitu tuh kagak pengen banget pada akhirnya. Jadi itu menimbulkan sebuah kekuatan tuh ya, natural kekuatan, natural power, sehingga dia itu RW itu bersaing sama RW yang lain, itu jalan 2 hari kelar Mbak. 2 hari itu peremajaan RT sekitar 70-an RT tuh, karena kan yang sisanya itu udah ngelakuin dulu dengan pergub yang lama. Jadi ini sisanya ini semuanya dilakukan serentak di tanggal 19-20 Juni. Nah begitupun pengukuhannya itu kita coba manfaatin kekuatan itu yang ada. Kita lantik kemarin, kita kukuhkan dia bareng-bareng. Di kukuhan bareng itu saya taruh motivator. Bukan saya taruh penceramah, saya taruh motivator. Biar tuh RT-RT tersebut termotivasi. Saya taruh dia tuh kerjasama dengan PRW 5, kita punya aula gagak. Itu gratis Mbak. Sound systemnya saya gratis, aulanya saya gratis, parkirannya saya gratis. Kita kumpulin di situ semua mereka, kita taruh motivator. Udah saya kukuhkan, saya taruh motivator tuh. Yuk bicara tuh motivator bla 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 segala macam. Harapan saya dengan dikukuhkan yang baru ini RT-RT semuanya dengan pengurusnya, nanti kerjasama ke depan dengan hasil yang sekarang sudah kita dapat. Ini hasil ini jangan sampai ke depannya menurun gitu, arahnya itu aja. Jadi sehingga semangat mereka tetap terjaga, prestasi kelurahan ini tetap terjaga juga. Taruhnya bukan ceramah, motivator. Biar pada semangat. Waduh, keren banget sih. Ini nggak berasa kita udah ngobrol-ngobrol banget sama Pak Jumadi. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Pak Jumadi sudah hadir di studio hari ini sharing-sharing sama kita tentang keunggulan-keunggulan unik kalau saya bilang ya
di Kelurahan Pesanggerahan. Ini keren loh ya, Kelurahan Pesanggerahan. Kapan-kapan main deh ke kantor kelurahan. Ada sayur asem loh. Ada sayur asem, wah boleh banget. Pesankan saya kebetulan Pak, sayur asem. Oke deh. Dan seperti biasa di akhir Eva tuh pasti punya pantun nih Pak Jumadi. Kalau mau tangkis-tangkisan pantun boleh juga nih kita nih. Nggak bisa. Jujur aja jujur. Oke deh. Nah, Eva punya pantun 2 nih. Nanti bilang cakep ya Pak Jumadi ya. Oke. Jalan ke kota jangan ngadi-ngadi. Cakep. Apalagi pakai adegan marah-marahan. Cakep. Lurah hebat kita Pak Jumadi. Cakep. Betawi asli memimpin Pesanggerahan. Tangan dong. Satu lagi ya Pak Jumadi ya. Lewat ke kuburan bikin ngeri. Cakep. Apalagi perginya malam buta. Cakep. Kelurahan Pesanggerahan menginspirasi negeri. Pembaharuan dari dalam bukti cinta pada Jakarta. Bungkus ya. Bungkus ya. Oke deh. Ya, jadi warga Jakarta, Kelurahan Pesanggerahan ini nih jadi bukti nyata juga bahwa ketika seluruh komunitas bersatu dan bergerak bersama, mereka dapat mencapai prestasi yang mengesankan dan pastinya memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sekali lagi Eva ucapkan terima kasih kepada Pak Jumadi. Salam untuk teman-teman di kelurahan sana dan juga salam hangat untuk seluruh warganya. Siap. Eva juga ucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah menonton dan juga mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk tetap mendengarkan podcast ini. Kami berikutnya juga akan membawa lebih banyak inspirasi dan informasi yang pastinya bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan tetap semangat dalam menciptakan perubahan positif di sekitar kita. Saya Vanur Fatima, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.